Saudari dan saudaraku yang terkasih, saya akan membacakan renungan hari Minggu Biasa ke-11 tahun 2021 yang sudah disiapkan oleh Monsinyur F.E. Hadi Sumarta Okar. Injil karangan Markus hari ini bercerita tentang Yesus yang berbicara tentang kerajaan Allah dengan menggunakan perumpamaan tentang benih yang tumbuh di ladang. Palestina adalah daerah tanah kering, banyak padang pasir dan berbatu-batu, jarang turun hujan dan panas terik karena matahari. Karena itu, Yesus berbicara dengan bahasa kehidupan masyarakat pertanian. Semua orang menantikan kedatangan kerajaan Allah sebagai suatu masyarakat di mana segenap penghuninya hidup bersama sebagai saudara dengan kasih, damai, dan sejahtera. Yesus memperkenalkan kerajaan Allah yang diwartakan dan didirikannya secara sederhana dan sesuai dengan keadaan medan pertanian rakyat. Seorang petani tahu dan melaksanakan apa yang harus dilakukannya untuk menanam tumbuh-tumbuhan atau menaburkan benih di ladang. Apa yang ditanam atau benih yang ditaburkan akan bekerja sendiri. Si petani hanya harus menjaga dan merawatnya sampai akhirnya dapat berbuah dan dimanfaatkan. Tetapi bagaimana terjadinya proses yang berjalan dalam perkembangan tanaman itu? Si petani tidak tahu. Ia hanya tahu hasilnya. Di zaman Yesus, masyarakat Yahudi mengharapkan kedatangan kerajaan Allah. Tetapi masing-masing orang atau kelompok mempunyai gambaran tentang kerajaan Allah yang berbeda-beda, menurut caranya masing-masing. Karena Palestina waktu itu dikuasai pemerintahan Romawi, ada kelompok orang yang berkeyakinan bahwa hanya dengan melawan penjajahan Romawi dengan kekerasanlah kerajaan Allah akan datang. Ada pula kelompok yang terdiri dari kaum Farisi. Mereka punya kepastian bahwa kerajaan Allah hanya akan datang apabila masyarakat hidup dan berbuat dengan sangat ketat menurut hukum Taurat atau hukum Musa. Di samping itu, ada pula golongan orang yang hidup menyendiri, meninggalkan keramaian masyarakat dan tinggal di daerah padang gurun, bebas dari kejahatan, karena ingin membangun Israel sejati sebagai kerajaan Allah seperti yang dicita-citakan. Mereka semua itu memang sangat menantikan datangnya kerajaan Allah, tetapi disertai dengan sikap dan hidup fanatik berlebih-lebihan, baik di bidang keagamaan, politik, budaya, maupun sosial. Adanya corak kelompok-kelompok tersebut menimbulkan perbedaan pandangan dan sikap hidup yang merupakan hambatan, jurang, atau tembok pemisah antar mereka sendiri sebagai warga sesama semasyarakat. Maka terdapatlah pertentangan, bukan kesatuan dan persaudaraan. Nah, itulah yang total bertentangan dengan ciri kerajaan Allah yang sesungguhnya. Apakah pesan perumpamaan Yesus dalam Injil Markus hari ini kepada kita? Kiranya justru untuk dunia modern dewasa ini, dengan segala kemampuan dan keberhasilan kemajuannya, pesan Injil dalam perumpamaan tentang benih yang tumbuh adalah sangat relevan dan aktual. Kerajaan Allah diwartakan Yesus dan dinantikan umat manusia bukan hanya baru kelak atau untuk masa depan, melainkan sekarang pun sudah diwujudkan oleh Kristus. Memang sebagai suatu proses yang masih harus terus berjalan menuju kepada kepenuhannya. Kerajaan Allah adalah karya Allah sendiri,
tetapi justru karena kerajaan itu dibangun untuk kita manusia, maka Allah juga mengikut sertakan kita untuk ikut membangunnya. Maka, apakah kewajiban dan karya kita yang utama? Pertama, Yesus pertama-tama menegaskan bahwa kita harus sadar bahwa kerajaan Allah adalah karya Allah. Maka kita harus yakin dan selalu sadar bahwa kerajaan Allah itu pasti akan terwujud. Kedua, Yesus mengingatkan kita bahwa kita harus bersikap, hidup, dan berbuat bagaikan tanah yang siap dan bersedia menerima benih yang ditaburkan Allah ke dalam hati kita. Dan dengan daya yang kita miliki masing-masing itulah kita mengolah hati kita sebagai tanah yang mampu mengubah benih-benih itu menjadi tanaman yang berbuah. Perumpamaan tentang benih dalam Injil Markus hari ini mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa kehidupan, pekerjaan, kedudukan, masyarakat, dan gereja kita, semuanya itu merupakan kerajaan Allah yang hanya dapat berada dan berkembang berkat adanya daya Allah sendiri, bukan hasil karya kita sendiri, betapapun besar dan hebatnya. Allah lah yang berkarya di dalam segalanya, juga di dalam diri kita. Bila kita sungguh yakin dan sadar akan kenyataan itu, maka sikap hidup dan perbuatan kita akan berubah. Bila demikian, akan terjadilah perubahan dalam keadaan di dalam keluarga, komunitas, biara, pastoran, gereja, dan masyarakat. Sangat berguna bagi kita untuk juga merenungkan perumpamaan tentang biji sesawi yang sangat kecil tetapi dapat menjadi tanaman yang sangat besar. Perumpamaan ini berlaku juga bagi Yesus Kristus sendiri dan gerejanya. Yesus memiliki kepercayaan yang sangat mendalam. Ia mewartakan kabar baik, bersikap dan berbuat baik, tetapi banyak orang melawan dan memusuhi dia. Bahkan, ia harus menderita dan mati di salib. Tetapi karena yang dilakukannya adalah karya Allah, Yesus tidak takut, tidak cemas, tidak kecewa. Hasilnya, seperti biji sesawi yang sangat kecil, bisa menjadi tanaman besar. Begitu juga karya keselamatan yang diselenggarakan Yesus yang mati di kayu salib. Akhirnya, berkat kebangkitan dan kenaikannya ke surga, dan dimuliakan bersama Allah Bapa dan Roh Kudus, menjadi karya Allah yang agung. Gereja yang didirikan Yesus dimulai dengan kelompok kecil di Nazaret dan diselesaikan di Yerusalem, kini tertanam dan berkembang di seluruh dunia. Gereja mengalami perkembangan yang baik, tetapi juga mengalami kesukaran yang berat. Injil hari ini mengingatkan kita tetap yakin dan sadar bahwa kerajaan Allah didirikan oleh Allah sendiri. Optimisme.